Ah, aku nggak pakai adat-adat begitu juga nggak apa-apa. Kira-kira begitu kalau kita kontekskan pada zaman sekarang. Ada orang yang masih terikat sekali dengan adat istiadat leluhur. Demikian juga orang Katolik, bukan? Sama-sama Chinese, keterikatan kepada adatnya berbeda-beda. Sama-sama Jawa, keterikatan kepada adatnya berbeda-beda. Ada yang sudah menjadi Katolik masih sangat terikat. Ada yang sudah jadi Katolik sudah nggak terikat. Ada yang jadi Katolik masih setengah-setengah terikat. Berbeda-beda. Kita akan mendalami 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 13 untuk menjadi alat ukur apa sih mendoakan arwah secara sehat. Memang ayat-ayat ini tidak langsung berbicara mengenai mendoakan arwah. Namun hal tersebut dapat kita pakai sebagai analogi untuk menerangi persoalan kita bagaimana mendoakan arwah, terutama kita yang dikelilingi oleh adat leluhur, entah itu adat Tionghoa, entah itu adat Jawa, adat Batak, adat Sunda, dan segala adat yang kita punya di tanah air Indonesia ini. Kasusnya sama. Waktu itu di Korintus, orang-orang Kristen pertama yang diberi surat oleh Paulus itu dikelilingi oleh adat leluhur mereka, yaitu adat Greko-Roman. Kita baca, tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah selain Allah yang Esa. Jadi kita tahu artinya pengetahuan. Maka pengetahuan diperlukan untuk menerangi ini. Makin kita tahu, makin kita benar di dalam hal bertindak. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Lanjutkan ayat yang ketujuh. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Dikatakan tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Bagian pertama, pengetahuan diperlukan. Namun tidak semua orang tahu mengenai persoalan itu. Lebih khusus mengenai berhala, dan lebih umum dalam kaitan dengan tema kita mengenai mendoakan arwah orang mati. Tentang ajaran Katolik kan pengetahuan orang Katolik itu berbeda-beda. Ada yang masih TK, ada yang SMP, ada yang sudah kuliah, ada yang nggak tahu apa-apa, ada yang agak tahu, ada yang tahu banget, ada yang kurang tahu. Berbeda-beda pengetahuan mengenai ajaran Katolik. Itu juga disampaikan 1 Korintus 8 ayat yang ke-7. Ada orang yang masih terus terikat pada berhala-berhala. Makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Dalam konteks pembicaraan kita, ada orang yang masih terikat sekali dengan adat istiadat leluhur. Yang orang Chinese mungkin kepada leluhur Tionghoanya, yang orang Jawa mungkin kepada leluhur Jawanya, yang orang Batak kepada leluhur Bataknya. Demikian juga orang Katolik, bukan? Sama-sama Chinese, keterikatan kepada adatnya berbeda-beda. Sama-sama Jawa, keterikatan kepada adatnya berbeda-beda. Ada yang sudah menjadi Katolik masih sangat terikat. Ada yang sudah jadi Katolik sudah nggak terikat. Ada yang jadi Katolik masih setengah-setengah terikat. Berbeda-beda. Ini yang disampaikan Rasul Paulus pada saat itu di Korintus. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ini memang soal makanan, tapi kalau kita kontekskan dalam adat, kita bisa membacanya, adat tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kalau Anda makin menjalankan adat Jawa, kalau Anda orang Jawa, tidak membuat Anda lebih dekat kepada Allah, bukan. Anda menjalankan adat Tionghoa, itu juga tidak membuat Anda lebih dekat kepada Allah. Dijalankan ya baik, tidak ya tidak apa-apa. Itu kira-kira yang dimaksudkan dalam 1 Korintus 8 ayat 8. Ini tentu konteksnya dulu adat istiadat Romawi ya. Romawi Yunani. Kalau kamu menjalankan adat Helenisme, kamu juga tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa. Ayat ke-9 inilah bagian pentingnya. Jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kembali ke bagian awal, justru karena pengetahuan orang berbeda-beda. Ada yang pengetahuannya kuat, ada yang pengetahuannya sedang,
Ada yang pengetahuannya lemah, seperti yang disebutkan di dalam ayat yang ke-9. Kalau kita melakukan sesuatu yang terkait dengan adat istiadat, jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jangan membuat terjatuh bagi mereka yang lemah. Jadi memang harus hati-hati kalau terkait dengan adat istiadat, apalagi ketika kita sudah beriman kepada Kristus. Ayat 10. Karena apabila orang yang melihat engkau mempunyai pengetahuan, jadi ada orang yang lemah tadi melihat kita yang punya pengetahuan, yang sudah tahu, yang sudah banyak paham, sedang duduk makan di dalam kuil berhala. Bukankah orang yang lemah nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Jadi contoh kalau orang yang masih lemah iman katoliknya, lihat kita melakukan sesuatu, dia punya pikiran yang lain dengan pikiran kita. Karena pengetahuan kita sudah luas, horizon kita sudah luas, orang yang pengetahuannya minim berpikir menurut ukurannya. Oh berarti kalau begitu adat istiadat nggak masalah. Jadi ini persoalan. Orang Katolik bahkan kadang-kadang juga mempersepsi demikian. Kadang dipertentangkan. Kalau Protestan melarang semua adat. Kira-kira begitu, pemahaman umum ya. Kalau di Katolik tuh nggak apa-apa. Nah, kata nggak apa-apa ini berbahaya sebenarnya. Karena bisa menjadi batu sandungan. Betul bahwa gereja Katolik mengakomodasi adat istiadat. Tetapi yang mana dulu? Yang sehat ada, yang tidak sehat juga ada. Bukan berarti semua nggak apa-apa. Karena memang ternyata ada yang apa-apa. Ini yang disampaikan dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-10. Jadi bisa menghancurkan orang lain. Dengan kata lain, malah bisa membuyarkan iman orang lain. Kata-kata nggak apa-apa tadi. Dan di sini orang Katolik juga perlu belajar ketika berkaitan dengan adat. Bukan berarti nggak apa-apa. Apa-apa juga. Yang paling penting memilah itu semua. Dengan pengetahuan supaya orang lain yang kurang berpengetahuan dalam iman Katolik tidak dijatuhkan atau tidak jatuh oleh karena mengikuti kita yang sudah tahu. Ayat 11. Orang yang lemah yaitu saudara seiman. Nah, saudara seiman yang dimaksud tadi itu. Orang yang lemah, yaitu saudara seimanmu, yang untuknya Kristus telah mati. Maksudnya yang sudah dibaptis, yang sudah ditebus oleh Sang Kristus. Orang yang lemah, yaitu saudara seimanmu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Maksudnya apa? Orang yang belum tahu apa-apa tentang iman tadi, justru karena lihat kita melakukan sesuatu, karena dia berpikirnya masih sederhana, berarti oh nggak apa-apa, berarti semuanya boleh. Nah kira-kira seperti itu yang dimaksudkan. Justru karena semuanya boleh dalam pemahaman dia itu, membuat dia jatuh dari imannya. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudara seimanmu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu ini berarti konteksnya Rasul Paulus. Apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara seimanku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara seimanku. Tentu ini persoalannya daging ya, tapi maksudnya kalau adat seperti itu menjadi batu sandungan, kata Rasul Paulus, kalau kita kontekskan zaman sekarang, aku nggak pakai adat-adat begitu juga nggak apa-apa. Kira-kira begitu kalau kita kontekskan pada zaman sekarang. Nah ini alat ukurnya yang sudah kita lihat. Maka beberapa poin, 3 poin paling tidak. 1, perlu pengetahuan. Perlu pengetahuan untuk melakukan sesuatu di dalam iman. Nomor 2, jangan menjadi batu sandungan untuk mereka yang lemah iman. Nomor 3, perlu waspada. Jangan sampai yang kita lakukan menjadi batu sandungan. Jadi perlu memilah beberapa hal. Kalau kita lihat, kalau pakai lampu, istilah pakai lampu lalu lintas, ada yang merah, jangan sama sekali stop. Ada yang kuning, waspada, jangan menjadi batu sandungan. Ada yang hijau, boleh silakan dilanjutkan.